Oke, ini Dewan Darunya udah berapa lama ini Pak Adi? Ya kalau 15 tahunan ya ada, karena memang dari kecil. Pada saat saya ngerjain pohon ini sudah tidak, pada awalnya tidak terawat itu beberapa tahun. Jadi banyak ranting yang mati karena penempatannya itu jadi di Tempat teduh? di tempat yang teduh. Jadi di tempat yang teduh, kemudian rantingnya juga kecil-kecil banget. Jadi tadinya kecil-kecil segini-segini, rata-rata dulu waktu masih pertama kali sebelum istilahnya dilos semua itu rata-rata segini-segini kecil banget. Jadi sekarang lumayan ini sudah ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, itu udah lumayan. Berarti udah berapa lama dipegang Pak Adi? Ini kalau megangnya itu baru berapa ya? Jadi sebetulnya megangnya baru kali ini, kalau artinya dalam arti dikerjainnya. Kalau mulai ngerawat, dipanasi, kemudian dipupuk itu kira-kira 5 bulan yang lalu. Ya. Berarti disuburkan lagi gitu. Iya, disuburkan baru lagi. ini dikerjakan. Iya, baru ini dikerjakan. Jadi waktu pertama kali di pruning juga, cuman jelek banget, terus banyak cabang yang mati. Kemudian juga ada istilahnya dulu potnya ada banyak cacingnya. Jadi harus ngerawat dari benar-benar dari awal. Jadi kalau untuk istilahnya ya pernah sih ngawati, tapi cuman sedikit banget, karena terus dilihat nanti dulu lah sekalian saja itu ceritanya. Berarti, kalau untuk yang Dewan Daru. Oke, berarti yang kemarin terbengkalai, berarti awal yang dilakukan Pak Adi itu apa? Untuk biar subur lagi? Ini pembalikan tanah. Digemburkan didangir, kalau orang Jawa bilang didangir, tapi dibalikkan tanahnya, kemudian kasih pupuk genjot. Ya, pupuknya relatif rutin. Tadinya nembaknya kenceng banget dan daunnya bisa merah-merah banget. Merahnya itu sampai tua dan dia cenderungnya tebal. Ya. Ini ganti medianya baru kali ini tadi ya? Iya, jadi selama berapa tahun ini, mungkin ada lebih dari 3 tahun ini nggak ganti media sama sekali, tidak dikurangi akarnya, jadi istilahnya pertumbuhannya kurang. Nanti kalau misalkan dirawat lagi, cepet lagi pertumbuhan. Nah, untuk yang pemupukannya tadi di awal untuk menyuburkan kembali, Pak Adi pakai apa? Pupuk apa? Oke, kebetulan saya kan produksi atau membuat produk-produk yang berbasis probiotik. Yang awalnya basisnya itu dari, saya kan konsultan untuk pengolahan limbah. Jadi pertama saya itu yang bermasalah di limbah itu karena masalah bau itu susah dihilangi atau susah diatasi. Nah, saya kebetulan waktu itu uji coba kok bisa bikin produk untuk menghilangkan bau. Nah, turunnya dari produk-produk yang berbasis probiotik itu diantaranya pupuk. Nah, saya kemudian biasanya saya bikin pupuk itu berdasarkan order. By order itu speknya khusus. Jadi dengan spek tertentu. Cuman saya yang ini sudah komplit sekali karena sudah pakai ZPT, zat pemacu tumbuh, dan itu jarang yang pakai zat pemacu tumbuh. Sudah ada, misalkan perangsang akarnya sudah ada, terus misalkan untuk N-nya cukup tinggi, ya. Kemudian dia juga ada mikroba yang bisa mengikat N, ya. Ini pupuk cair ya? Ya, POC ya, pupuk organik cair. Aplikasinya gimana Pak? Aplikasinya
Kalau kalau untuk apa ya, tanaman yang awal atau stres, tanaman stres itu seminggu 2 kali. Pemakaiannya 2 tutup ini 1 liter air. Ya dicampur ya 2 tutup. 2 tutup untuk 1 liter. Dicampur 1 liter air. Nah, itu pertumbuhannya bisa nembaknya kenceng banget. Aplikasinya disiram apa disemprot? Bisa dispraykan, bisa disiramkan. Kalau disiramkan terutama di pangkal batang. Nah, dan kalau nggak khawatir karena kalau pas musim hujan, karena ini sudah ion, bentuknya sudah ion, jadi diserap tanaman itu sangat mudah. Jadi hanya butuh waktu sekitar setengah jam itu sudah terserap tanaman ya. Nah, kalau dispraykan itu ada beberapa teman, kalau dispraykan itu sebetulnya kalau di seluruh pohon atau daunnya itu, kalau kita tahu stomata atau apa istilah mulut daunnya itu di mana letaknya. Kalau di atas efektif, tapi ketika di bawah nyepraynya harus dari bawah. Nah itu kadang-kadang kan setiap pohon kita nggak hafal, nggak hafal stomatanya di mana, yang jadi masalah. Jadi aplikasi tadi sama untuk semua jenis pohon? Sama. Paling simpel itu disiramkan di pangkal batang, di perakaran itu sudah. Tadi untuk medianya Pak, ini daun-daunnya ganti media. Ya. Itu tadi pakai media apa Pak? Saya lihat berlapis, nggak dicampur malah tadi itu. Timbangannya gimana? Ya saya ada beberapa orang yang senang mencampur. Sebetulnya nggak masalah mau dicampur apa enggak, toh nanti sampai juga. Jadi kalau saya memang saya biasanya kalau untuk dasar sendiri itu batuan kecil-kecil. Itu supaya tadi akarnya itu bisa leluasa nantinya. Kalau misalkan terlalu penuh dan mau ganti media lagi, gampang nariknya, iya, gampang cabutnya. Terus lapisannya tadi yang pertama itu saya kasih kerakal, tapi cuma satu lapis. Kemudian dikasih sekam bakar, kemudian baru pupuk saya bikin sendiri juga, pupuk padat. Dari basisnya dari pupuk kandang ya, basisnya dari pupuk kandang, tapi sudah difermentasi. Difermentasi artinya dia sudah benar-benar jadi. Kalau untuk ukuran pupuk padat itu untuk disebut sebagai pupuk yang sudah jadi, itu sebetulnya gampang indikatornya. Ketika dipegang tangan dalam posisi agak basah, itu dia sudah tidak ada panasnya sama sekali. Kalau anget gitu, ini masih belum jadi, bahaya. Kalau secara apa istilahnya agak ilmiah dikit, itu bisa pakai elektrolisa. Jadi lampu, kemudian masing-masing kakinya itu satu dimasukkan ke air yang dikasih campuran pupuk pada tadi, kemudian yang satu dimasukkan ke listrik. Ketika lampu ini nyalanya terang, berarti bagus, sudah bagus sekali. Kalau dia masih redup, berarti dia belum mengandung elektrolit, karena belum dalam bentuk ion. Kalau belum dalam bentuk ion, belum jadi, bisa dia tidak, pupuknya nggak bagus, karena ion-ionnya nggak ada. Jadi susah diserap tanaman. Terus lapisan berikutnya tadi setelah sekam, terus pupuk tadi, kemudian pasir malang, terus saya kasih, habis itu sekam bakar lagi, pasir malang atas sendiri. Ya. Nah, untuk penempatannya setelah diganti media kuning seperti ini, perawatan biasanya penempatan? Saya teduhkan biasanya 2 hari. 2 hari. Iya, karena biar akarnya nggak terlalu istilahnya, dia kerjanya nggak terlalu ngoyo.
Karena kalau kena matahari langsung panas banget, nanti penguapannya terlalu tinggi. Oke Pak Adi, ini misalnya ada teman-teman yang tertarik misalnya untuk bonsainya atau untuk pupuknya, ada nomor WA mungkin yang bisa dihubungi teman-teman. Oh ya, kalau untuk nomor WA 0812 5247 5665. Kalau untuk alamatnya di Perum Soka Asri Permai, Blok A17, Purwomartani, Kalasan, Sleman. Katanya kan mau bikin sesi kedua. Oh iya, sesi kedua kita bikin media. Oke. Media yang sudah istilahnya sudah siap untuk tanaman. Oke. Artinya dia sudah mengandung pupuk dan sebagainya. Oke, Ya. nanti teman-teman kita tunggu liputan berikutnya sama Pak Adi, kita bikin pupuk Ya. untuk media bonsai. Terima kasih banyak Pak Adi. Iya, sama-sama.